Berbicara tentang produk susu sapi, pasti Anda akan segera terbayang dengan sapi Holstein yang memiliki ciri fisik mudah dikenali dengan kulit berwarna putih dengan bercak hitam atau belang yang tersebar di seluruh tubuhnya. Pola belang hitam ini bisa bervariasi dari sapi ke sapi, tapi umumnya menciptakan tampilan yang khas dan mudah dikenali. Hal ini berkorelasi dengan keunggulan dari ras sapi Holstein, yang mana sapi Holstein dikenal karena memiliki potensi produksi susu yang tinggi. Mereka seringkali mampu menghasilkan jumlah susu yang lebih banyak dibanding dengan beberapa ras sapi lainnya. Susu dari sapi Holstein ini juga seringkali memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibanding dengan beberapa jenis sapi lainnya. Meskipun ini mungkin bukan keunggulan utama dalam semua konteks, beberapa produsen susu dan konsumen mungkin mencari susu dengan kandungan lemak yang lebih rendah untuk pola hidup sehat. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan sapi Holstein di Amerika yang umumnya dikelola oleh keluarga. Walau peternakan-peternakan dikelola oleh keluarga, namun peternakan sapi Holstein seperti ini biasanya memiliki jumlah sapi hingga ratusan, di mana jumlah maksimalnya adalah 116 untuk batas sapi yang dikelola oleh keluarga. Lebih dari itu harus masuk manajemen perusahaan. Dan seperti yang Anda lihat, semua sapi ini adalah sapi Holstein yang dipelihara untuk produk susu mereka. Pada video kali ini kita akan mengambil sampel dari beberapa peternakan keluarga dan juga peternakan skala besar yang dapat memelihara sapi hingga jumlah ribuan. Seperti halnya sapi-sapi lainnya, sapi Holstein akan mulai memproduksi susu untuk pertama kali di umur 2 tahun setelah melewati masa kehamilan 9 bulan. Fase ini disebut dengan laktasi pertama, di mana sapi Holstein dapat memproduksi susu dalam jumlah yang signifikan untuk digunakan dalam produksi susu komersial. Sementara itu, anak sapi Holstein yang baru dilahirkan akan diberikan kesempatan menyusui induknya pertama kali dan terakhir sebelum mereka akhirnya dipisahkan. Susu pertama dari induknya adalah susu terbaik yang mengandung banyak kolostrum untuk menjaga kesehatannya. Setelah mendapatkan susu kolostrum pertamanya, anak sapi akan dibawa ke truk oleh pekerja yang selanjutnya akan dibawa menuju kandang perawatan bayi sapi selama 2 bulan dalam kandang-kandang yang terpisah. Anak-anak sapi ini akan diberi ID tag pada telinga mereka untuk mencatat riwayat kesehatan dan silsilah biologis. Mereka akan ditempatkan dalam satu kandang kecil secara individu seperti ini untuk 20 hari ke depan. Pekerja akan memberikan susu dengan botol-botol khusus 3 kali sehari. Sementara 2 ember di depannya berisi air dan makanan yang diformulasikan khusus untuk anak sapi. Setelah 20 hari, sekat antar kandang dibuka untuk mengumpulkan 2 anak sapi dalam satu kandang hingga 60 hari ke depan. Dan setelah anak sapi memiliki umur 50 hari, anak sapi ini akan mulai disapih secara bertahap dengan mengurangi jatah susu mereka. Setelah anak sapi berumur sekitar 2 bulan, anak sapi akan dikeluarkan dari kandang perawatan bayi dan dipindahkan ke kandang baru mereka, tempat kandang sapi muda. Kandang sapi muda biasanya diisi sapi antara 10 hingga 20 ekor sapi. Mereka akan berada di sini hingga mereka mencapai usia produktif mereka untuk menggantikan sapi-sapi yang sudah tidak produktif. Setelah sapi berumur 12-13 bulan, mereka siap untuk dikawinkan. Proses perkawinan ini dilakukan dengan proses inseminasi buatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan genetik
meminimalisir penyebaran penyakit, dan juga untuk menghemat biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses transportasi. Setelah proses inseminasi, mereka akan mengandung selama 9 bulan, sehingga mereka akan mulai menghasilkan susu setelah berumur 2 tahun atau setelah mereka melahirkan. Setelah melahirkan, anak sapi dipindahkan dan induk sapi akan mulai program produksi susu mereka bersama sapi indukan lainnya. Seperti sapi lainnya, sapi Holstein dapat memproduksi susu secara terus-menerus setelah melahirkan dan memasuki masa laktasi. Masa laktasi sapi Holstein biasanya berlangsung selama sekitar 305 hari atau sekitar 10 bulan setelah melahirkan anaknya. Selama masa ini, sapi Holstein akan terus menghasilkan susu dalam jumlah yang signifikan. Produksi susu cenderung mencapai puncaknya pada beberapa bulan pertama setelah melahirkan, dan kemudian secara bertahap menurun seiring berjalannya waktu. Selama proses laktasi, sapi diberi makan komposisi diet seimbang dengan pedoman TMS atau Total Mixed Rotation. Komposisi diet ini sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk usia sapi, tingkat produksi susu, kondisi kesehatan, dan juga tujuan pemeliharaan. Mungkin kita mengira sapi-sapi ini diberi pakan rumput kering saja, namun kenyataannya rumput ini dikomposisikan dengan konsentrat, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Beberapa peternak keluarga memiliki alat mixer portable yang ditarik oleh traktor. Mixer ini berfungsi untuk mencampur semua bahan komposisi pakan sapi. Secara umum, komposisi pakan sapi Holstein ini terdiri dari jerami alfalfa, jerami padi, biji cotton, pellet canola, produk sampingan toko roti, gluten jagung, silase jagung, kulit almond sebagai sumber serat berkelanjutan, rolled jagung dari produk sampingan pabrik olahan jagung, whey atau air susu hasil sampingan pembuatan keju, dan air bersih. Semua bahan ini akan dimasukkan ke dalam mixer dengan pedoman berat yang berada pada samping mixer. Setelah semua tercampur rata, mixer akan dibawa ke kandang sapi untuk mendistribusikannya. Sementara itu, pada peternakan yang lebih besar, setiap batch bahan memiliki ruangannya sendiri, sehingga pekerja cukup mengumpulkan semua bahan ini dengan loader dan memasukkannya ke batch mixer di tengah lapangan penyimpanan pakan, yang akan mencampur semua bahan ini dalam skala besar. Dalam beberapa musim, pakan tambahan atau campuran kadang akan berubah seiring musim, seperti pada musim kentang atau musim bawang bombay. Peternakan ini mendapat kiriman kulit kentang dan bawang bombay dari pabrik makanan ringan. Produk sampingan seperti ini tidak akan disia-siakan di peternakan ini. Setelah semua bahan tercampur merata, pakan diarahkan ke conveyor untuk dinaikkan masuk ke truk-truk pengangkut yang akan mendistribusikannya ke kandang-kandang sapi Holstein. Salah satu fasilitas unik yang pasti ada di peternakan sapi Holstein di Amerika adalah benda berwarna kuning ini. Ini adalah cow brush atau sikat sapi. Beberapa alat ini dapat berputar secara otomatis, sebagian lainnya tidak. Alat ini berfungsi untuk penghilang gatal pada sapi dan juga relaksasi untuk pijatan dan pembersihan kulit sapi. Khusus untuk fasilitas ini tidak disediakan sebanyak jumlah sapi, namun hanya disediakan bagi sapi-sapi yang merasa perlu menggunakan fasilitas ini. Sementara itu, untuk manajemen kotoran sapi, kandang akan disemprot secara teratur dan kotoran akan didorong dengan besi yang ditarik oleh rantai untuk membawanya ke saluran drainase.
Saluran ini menuju kepada drum besar berputar yang akan memanaskan kotoran sapi untuk memisahkan air dari bagian padatnya. Hasil dari proses ini adalah air daur ulang dan juga kotoran kering yang sudah bersih dari bakteri jahat yang dapat digunakan sebagai bahan kompos maupun untuk digunakan ulang sebagai alas empuk untuk kandang sapi. Air daur ulang dialirkan di sekitar kandang untuk membersihkan sapi ketika keluar dan masuk atau saat beraktivitas, dan juga saat sapi ini pindah ke ruangan pemerahan susu. Sapi Holstein dapat diperah secara rutin 2 hingga 3 kali sehari. Praktik pemeliharaan sapi modern biasanya melibatkan 2 kali pemerahan utama yang dilakukan pada pagi dan sore hari. Beberapa peternakan juga melakukan pemerahan tambahan pada siang hari, pada saat sapi-sapi ini memiliki produksi susu yang berlebih. Pada pagi dan sore hari, sapi-sapi ini akan digiring keluar kandang dan antri dalam barisan untuk memasuki ruang parol pemerahan susu sapi. Setiap satu parol putaran pemerahan sapi seperti ini dapat menampung hingga 50 ekor sapi sekaligus. Setelah sapi-sapi ini memasuki skat pemerahan, pekerja akan membersihkan kaki dan susu sapi, baru selanjutnya memasang alat pemerahan susu. Dengan daya hisap yang sesuai, pemerahan ini dapat berlangsung efektif sehingga setiap sapi hanya memerlukan waktu 10 menit di mesin pemerahan ini. Produktivitas susu selalu dipantau untuk mengorelasikan dengan kesehatan sapi. Setelah pemerahan susu selesai, sapi-sapi ini dapat kembali ke kandang mereka untuk makan dan bersantai atau melakukan apapun yang mereka suka. Setiap harinya, 1 ekor sapi dapat menghasilkan 600 liter susu sapi. Proses pemerahan sapi dapat berbeda-beda tergantung teknologi yang digunakan, namun secara umum mereka bekerja dengan prinsip yang sama. Salah satu teknologi yang terbaru adalah pemasangan robot pemerahan sapi, di mana pemerahan ini dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan sapi. Ketika sapi merasa perlu pemerahan, mereka akan memasuki alat ini dan robot akan mengidentifikasi sapi dan melakukan prosedur pembersihan dan pemerahan susu. Sementara itu, susu sapi hasil pemerahan dikumpulkan pada silo stainless seperti ini, yang selanjutnya akan diolah sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam botol untuk didistribusikan ke para konsumen. Langkah pertama pengolahan susu adalah pengujian susu untuk memastikan susu tersebut aman dan tidak mengandung sesuatu yang tidak seharusnya ada. Langkah berikutnya adalah proses pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses memanaskan susu hingga suhu sekitar 63 derajat Celcius dan dipertahankan pada suhu tersebut selama setidaknya 30 menit sebelum akhirnya didinginkan. Proses ini terbukti efektif dalam membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen yang mungkin ada dalam susu, seperti bakteri Salmonella, E. coli, Campylobacter, tanpa mengubah rasa atau nutrisi yang signifikan. Setelah pasteurisasi selesai, susu disimpan dalam tangki, lalu menunggu gilirannya untuk dibotolkan. Beberapa produk susu keluarga biasanya menggunakan botol kaca untuk produk susu mereka. Hal ini karena wadah botol kaca dapat digunakan kembali untuk produk berikutnya, sehingga lebih ramah lingkungan pada skala yang lebih kecil. Ketika botol-botol tersebut dikembalikan, botol-botol tersebut dimasukkan ke dalam mesin pencuci botol yang memastikan bahwa botol-botol tersebut benar-benar bersih. Botol-botol tersebut kemudian dipindahkan sepanjang ban berjalan menuju mesin pembotolan berikutnya. Sementara untuk produk susu perusahaan dan skala besar, mereka lebih umum menggunakan wadah karton dengan lapisan aluminium, seperti yang Anda kenal dan mudah dijumpai pada toko-toko retail di sekitar Anda.
Dari sinilah produk susu dalam kemasan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan dan konsumen produk dairy milk atau susu segar.